Kamera rolling action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Sosiologis bersama trio kesayangan kalian, NBC. Pevi di sini, Bila di sini selalu siap dengan fakta-fakta sosiologi yang kadang saya juga baru bahas. Dan Cika yang bukan buat kasih solusi tapi bikin ketawa. wah hari ini kita bakal bahas topik yang seru-seru banget. Mulai dari perjalanan masyarakat manusia dari zaman berburu sampai zaman jadi budak wifi. Nah, pertama kita akan mulai dari zaman hunter-gatherer alias pemburu peramu. Ini masyarakat yang paling awal banget. Mereka survive dengan berburu hewan liar dan pengumpulan buah-buahan. Ya, mirip banget sama kita pas tanggal tua cari makanan yang bisa aja. Bedanya mereka bukan tanggal tua, tapi memang hidupnya selalu kayak gitu. Dan karena makanan terbatas, mereka juga harus pindah-pindah tempat, memandan. Medan itu apa sih, Levi? Nomaden tuh seperti mereka itu berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan, baik untuk mereka maupun untuk hewan-hewan ternak mereka. Bayangin kalau zaman dulu udah ada WhatsApp. Hai gengs, besok pindah ya, di tempat ini udah nggak ada singkong nih. Wah, itu pasti satu kampung tuh angkut koper. Nah, lama-lama manusia sadar, hewan ini bisa kita pelihara loh. Muncullah masyarakat pastoral, kerjanya ternak domba, sapi, dan kambing. Lalu mereka berkembang ke masyarakat hortikultural, mereka mulai bercocok tanam, nggak perlu pindah-pindah terus, bisa bikin rumah, bisa bikin kebun, bahkan mereka bisa bikin tetangga. Nah, kalau sudah ada tetangga, biasa identik dengan gosip nggak sih? Ini bukti peradaban mulai terbentuk. Nah, dari masa itu masuklah ke masa pertanian besar atau agricultural society. Ini bukan lagi tanam pakai kayu, udah pakai alat, logam, teknik irigasi, bahkan udah pakai pupuk. Dan muncullah kelas sosial, ada bangsawan, ada petani, dan rakyat jelata. Pokoknya seperti kerajaan-kerajaan di film. Inilah era ketika manusia mulai punya waktu nih buat buat mikir kayak mau bikin puisi mau jadi filsuf mau rebahan tapi lupa waktu di zaman dulu belum ada kasur yang empuk buat kita rebahan seperti sekarang. Feodalisme dimulai. Ada tuan tanah, ada vasal, ada petani yang kerja untuk mereka. Ini tuh kayak tuan tanah, kerjakan sawahku. Petani, baik yang mulia. Tuan tanah, sebagai imbalnya kamu boleh tinggal di tanahku dan tidak aku usir. Berarti dari ini kita tahu ya kalau sistem ini sebenarnya lama-lama nggak efektif karena ketimpangannya parah banget. Makanya muncullah era baru, yaitu revolusi industri. Mesin diciptakan, pabrik mulai bermunculan, kota tumbuh besar. Nah, orang pindah dari desa ke kota buat kerja di pabrik dan muncullah kelas pekerja pemilik modal. Ini era dimana orang bangun pagi, kerja keras, balik capek, besok diulangi lagi. Mirip kita sekarang nggak sih? Bedanya dulu mereka gak punya AC. Nah, dari era ini juga mulai lahirlah sosiologi karena orang mulai bingung kok hidup makin ribet ya. Akhirnya dipelajarilah secara ilmiah. Nah, karena lahirnya sosiologi, muncul juga lah teori-teori dari sosiologi. Bila bantu jelaskan dong teori-teori sosiologi itu. Nah, kita mulai dari Durkheim ya. Durkheim itu ibaratnya penjaga stabilitas sosial dalam sosiologi. Dia melihat masyarakat sebagai sesuatu yang punya pola, punya aturan, dan tiap individunya berperan menjaga keteraturan. Dia percaya kalau masyarakat itu kayak organisme hidup. Yang satu bagian sakit, semuanya ikut sakit. Nah, terus kalau soal solidaritas mekanik dan organik, itu banyak banget kor di ujian. Jelasin dulu dong, Bil. Oke, solidaritas mekanis itu tipe masyarakat tradisional. Orang-orang mirip, kerjaannya mirip, dan nilainya sama. Jadi mereka otomatis kompak. Tapi pas masyarakat makin maju, muncullah solidaritas organik. Orang jadi beda-beda keahlian, tapi justru saling bergantung. Kayak mahasiswa dan tukang fotokopi enggak sih yang saling membutuhkan? Benar, tapi proses transisi itu tuh nggak mulus. Durkheim bilang masyarakat bisa mengalami anomie fase ketika norma sosial lemah. Orang ngerasa bingung harus ngikut aturan apa. Ini sering terjadi di masa krisis. Sip, sekarang aku udah ngerti banget nih. Kita pindah ke Marx yuk. Ini biasanya seru karena bahas ekonomi, politik, bahkan meme-meme di mahasiswa. Let's go. Nah, Marx itu intinya bilang bahwa struktur masyarakat dibangun berdasarkan ekonomi. Akar dari semua ketimpangan itu ada dari siapa yang punya alat produksi. Dia bagi masyarakat kapitalis menjadi dua, yaitu bourgeois alias pemilik muda dan proletar alias pekerja.
Jadi konflik kelas itu menurut Marx unavoidable ya? Selama sistemnya seperti ini, pertentangan masih terus ada. Betul banget Cika, dan ada konsep kunci lainnya yaitu alienasi pekerja alias terasing dari hasil kerja, proses kerja dan sesama pekerja, bahkan dari dirinya sendiri. Jadi mereka kayak hidupnya cuma kerja, pulang, capek, terus kerja lagi tapi nggak tahu hasilnya untuk siapa. Dan kenapa pekerja tidak sadar mereka ditindas? Karena Marx bilang ada fase konstitusionis. Mereka percaya ideologi kelas penguasa kayak kalau kamu miskin itu salahmu sendiri, padahal sistemnya memang timpang. Oh, makanya dari ini ya kalau Marx mendorong munculnya kelas konsensus. Iya, kesadaran kelas baru setelah itu masyarakat siap bergerak menuju perubahan besar. Next Weber dong, ini adalah tokoh yang waktu dibahas kita selalu ngomongin terus. Dia ngomongin makna, simbol, dan rasionalisasi. Bill, kau yang jelasin ya. Oke. Nah, Weber tuh lebih detail membahas bagaimana individu mengalami struktur sosial. Dia bilang status sosial itu nggak cuma soal ekonomi, tetapi juga pendidikan, agama, dan jaringan sosial. Weber juga terkenal sama konsep rasionalisasi, yaitu ketika masyarakat makin mengutamakan efisiensi dan logika. Berarti kampus tuh definisi dari sangkar besi Max Weber, kita kejebak dalam aturan-aturan yang bikin hidup kita kadang absurd. Tapi dari Weber juga berkembang interaksionalisme simbolik yang fokus pada makna yang kita bentuk lewat interaksi sehari-hari. Kayak kenapa mahasiswa tunduk ketika dosen cuma bilang ehem, itu simbol kekuasaan. Gila banget pembahasan kita kali ini, kayak maknanya dalam banget tapi tetap santai. Jadi intinya Durkheim ngelihat masyarakat sebagai sistem yang harus stabil, sedangkan Marx ngelihat masyarakat sebagai arena konflik, dan Weber ngelihat masyarakat dari makna dan rasionalitas. Dan kalau tiga teori ini dipakai barengan, kita bisa ngelihat fenomena sosial dari banyak sudut. Nah betul, dan itu yang bikin sosiologi keren. Gak ada satu kacamata tunggal buat lihat masyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang munculnya ilmu sosiologis dan bagaimana teori-teori ditimbulkan. Sekarang kita akan membahas tentang konstruksi sosial dan realitas. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik, yaitu munculnya ilmu sosiologi dan lahirnya teori-teori sosiologi, yaitu konstruksi sosial realitas. Cika mau nanya dong. Boleh. Apa sih sebenarnya konstruksi sosial dan realita itu? Kayak misteri yang bikin penasaran gak sih, Rep? Kayaknya Apa tuh Cika? Oke, realitas tuh kayak game yang kita mainkan bareng-bareng, dibikin sama aturan dan kesepakatan sosial. Jadi semua yang kita anggap nyata itu sebenarnya hasil dari obrolan dan interaksi kita. Wah, berarti kalau aku bilang hari Senin itu galau banget, itu sebenarnya konstruksi sosial juga ya? Tepat banget, itu contoh kecil gimana perasaan atau makna tertentu terbentuk karena kita semua tuh sepakat dan ngalaminnya bareng-bareng. Ada teori nggak sih soal ini? Gimana tuh bikin realitanya? Ada dong, dari Peter L. Berger. Ada 3 tahap seru nih. Yang pertama eksternalisasi, objektivasi, sama internalisasi. Santuy ya, aku jelasin singkat saja. Yuk jelasin kayak guru yang asik. Oke, yang pertama eksternalisasi. Itu saat kita ngomongin sesuatu dan mulai bikin aturan atau tradisi. Misal, kamu ngajak teman ngopi tiap Jumat, itu mulai dibuat. Terus yang objektivasi itu gimana sih? Oh, itu pas aturan tadi udah kayak punya nyawa sendiri. Kamu dan temanmu ngerasa wajib ngopi tiap Jumat, walau lagi pengen nggak pengen, karena itu udah jadi realitas sosial. Jadi aku nggak bisa bilang dong mau tidur aja nih Jumat. Ya, bisa sih, tapi bakal terasa aneh karena kamu udah internalisasi norma ngopi Jumat itu. Nah, itulah tahap internalisasi pas kamu ikutin tanpa mikir lagi. Gokil. Nah, kalau misalnya pandemi, protokol kesehatan itu bagian dari konstruksi sosial juga ya? Betul banget, semua aturan pakai masker, jaga jarak, semua itu hasil interaksi sosial dan media yang bikin realitas itu jadi bagian hidup kita. Sip deh, aku makin paham deh sekarang. Jadi realitas itu sebenarnya permainan sosial yang seru dan penuh warna. Betul banget, jadi jangan takut buat mempertanyakan realitas dan jadi kreator perubahan yang seru juga guys. Thanks banget Cika, penjelasannya asik banget. Nah guys, dari penjelasan kawan kita, teman kita, Cika, ini adalah penjelasan terakhir dari materi-materi yang kami sampaikan. Pasti setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan obrolan santai lainnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat jangan panik kalau wifi lemot. Itu cuma ujian hidup. Beli bakwan sama kroket. Makan Cakep. kroket sambil kayang. Cakep. Udah dulu ya podcast hari ini. Sampai jumpa lagi sayang. Bye bye.